manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO, saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbang. Wes ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Ya, wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan. Saya, Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Iya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang tidak ingin stres. Oke. Karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40 ribu aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you are tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton, kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simpel. Lah daripada kamu stres, mau kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian. Di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yuk bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri, lebih merdeka sendiri. Ya sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung.
Tinggal kamu putus saja ya, kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Jadi kita ini pakai lagunya Ahmad Albar ya. Dunia ini panggung sandiwara. Sutradaranya bukan kita. Kita ini hanya aktor yang dikasih peran tertentu yang kita tidak milih. Kamu kan tidak milih tiba-tiba sekarang jadi mahasiswa. Tiba-tiba jadi santri ngaji, filsafat. Tiba-tiba ini kan kayak rule-rule, peran-peran yang diberikan oleh Tuhan pada kita. Kita tidak pernah milih. Maka tugas kita bukan bantah sutradara. Kalau sudah di casting jadi antagonis, ya antagonis saja. Jadilah antagonis sebaik-baiknya. Ya, lo itu maunya begitu memang ya. Antagonis terbaik itu ya maksudnya ya play them as best we can. Apa ya kamu di casting jadi antagonis kan begitu. Kenapa? Karena kita ini bagian kecil dari mesin besar. Kalau kita nggak main sebaik-baiknya, mesin besar ini akan kacau. Jadi santri, jadilah santri yang baik. Jadi guru, jadilah guru sebaik-baiknya. Jadi adik, jadilah adik sebaik-baiknya. Jadi kakak, jadilah kakak sebaik-baiknya. Maka mesin hidupmu akan bagus, normal, produktif. Jangan setengah-setengah. Jadi mahasiswa setengah-setengah. Jadi guru setengah-setengah. Jadi kakak juga setengah-setengah. Ya hasilnya tidak bagus. Mesinmu tidak akan muter dengan bagus. Kita itu bagian. Kalau kamu jadi kakak yang bagus, adikmu jadi adik yang bagus, ibumu ibu yang bagus, ayahmu ayah yang bagus, keluargamu jadi keluarga bagus, produktif. Pemimpinnya harus bagus, rakyatnya juga harus bagus. Tidak bisa salah satu. Yang penting kan kuncinya pemimpin. Loh, sebagus-bagusnya pemimpin, kalau rakyatnya kacau, ya tetap kacau. Karena ini organisme besar. Bahkan organisme besar ini tidak sekedar keluarga, tidak sekedar negara, tapi alam semesta. Jangan dikira chaosnya Suriah itu ya Suriah saja. Imbasnya pasti ke Indonesia. Buktinya banyak Indonesia yang ketut masuk ke sana. Jangan dikira gegerannya apa hari ini. Korea Utara sama Malaysia itu urusan mereka saja. Kalau benar terjadi perang, imbasnya pasti ke sini. Wong kita ini mesin besar kok. Israel sama Iran misalnya perang, terus dua-duanya mengeluarkan nuklir. Yang kiamat bukan cuma Israel sama Iran, ya sak dunya rusak kabeh. Karena kita organisme besar. Kalau kamu maki-maki orang misalnya, itu kan kamu tidak berperan yang bagus. Jangan dikira jeleknya kena kamu saja. Wong kamu itu bagian dari organisme besar. Keluargamu mungkin kena, kuwi anake sapa nek ngomong kaya ngono kuwi. Muridé sapa lho, gurunya kena. Candi kuwi, daerahmu kena. Iya kan? Jadi jangan dikira urusannya cuma sama dirimu. Kita ini sekrup kecil dalam organisme besar. Maka jalankan peranmu sebaik-baiknya. Nggak usah bahas casting. Aduh, castingku kok ndak enak ini jadi adik, penginku jadi kakak. Ternyata nggak punya adik, punyanya kakak, toh akhirnya jadi adik. Ya jadilah adik yang baik. Enak jadi dosen ya tinggal merentah-merentah, nugas-nugasin. Loh, dosennya dulu juga pernah jadi mahasiswa. Dulu, sekarang castingnya ganti. Maka castingmu sekarang baru jadi mahasiswa. Perankan sebaik-baiknya. Biar nanti sama sutradaranya kamu diganti casting yang enak. Kalau jadi mahasiswa nggak becus, ya casting selanjutnya kan ya logos tadi loh, ada logikanya, ada hukumnya. Jadi we are actors playing roles we do not choose, and our duty is to play them as best we can, knowing that our fate is part of much larger order. Jadi kita ini skrup kecil dalam mesin besar.
mesin besar itu murnya satu copot aja ya sudah wassalam. Semuanya ikut kacau. Terus, kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang, ya nggak bisa. Kamu bisa terbang. Yo, kamu loncat dari atas gunung, yo terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan, nggak bebas sudah. Pak, saya ingin jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru nggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari, halangannya banyak. Macem-macem, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju, terus kipas-kipas. Seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan tidak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa? Ada yang lain. Tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan. In body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu. Biar nggak terlalu banyak kecewa. Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Tidak sesuai juga tidak apa-apa, tapi ketika tidak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah, nggak ada orang hukum kamu, nggak ada orang kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh, nggak iso. Ya. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya, kamu nolak aku tak bayangke engko awas. Lho bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo, itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak. In body, kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Nggak ada orang dituntut, nggak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya ora apa-apa, mikir rodok ya ora apa-apa, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik. Terus, kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang
mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS, dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan ditagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Nggak apa-apa, wong kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat nggak kuat berdiri, ya duduk. Nggak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu, jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau ingin sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan, itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi, tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa dewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, nggak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu, bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur. Gak kuat ya bupati. Kalau masih gak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu, bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus, jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan. Namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah, itu karepmu lah ngono kuwi. Itu loh. Sunnatullahnya kalau ingin nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya, itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi milioner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok kira-kira kerjaan saya ini. Itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia. Tapi ya orang mungkin. Nah, itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu.
Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak, kalau wajah saya kayak gini ya, asal punya pasangan aja alhamdulillah. Wah, itu lebih nyaman daripada saya, Pak, kulitnya putih, rambutnya panjang. Ya wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus, apatis itu apa? Orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya. Yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu. Mbok hasilnya apa nanti? Itu apa tuh? Gambarannya kayak orang mana? Orang mana yang ndak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana, mikirnya gimana caraku manah paling baik. Itu apa tuh? Aku ndak tahu besok IP ku bisa 4 apa ndak, yang penting aku belajar sekuatku. Itu apa tuh? Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini, aku paham apa enggak. Yang penting teko sak kuat-kuatku ngantuk tak tahan-tahan. Itu apa tuh? Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini. Kita ndak bisa menguasai hasil, tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok Stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau as'ariyahnya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kalau di Stoa kiasannya kayak orang mana. Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau tidak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya nggak tepat, kita tidak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya nggak maksimal, kamu nggak menyesal. Tapi kalau kamu nggak belajar sekeras mungkin, hasilnya kok nggak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis atau nggarap skripsi itu loh. Waduh, ini sudah mepet waktunya. Udahlah, yang penting ono tulisannya. Mungkin besok-besok kamu menyesal. Coba dulu aku nulisnya agak serius dikit. Ada menyesalnya. Maka katanya orang-orang Stoa, hidup itu perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu, nanti kan bisa. Segini aja dulu, besok lagi. Selalu begitu. Biasanya hasilnya nanti menyesal. Aduh, coba tak kerjain kemarin, sekarang ada tugas lagi. Double deh. Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih enteng. Salahmu dewe. Ya kan? Aduh, bolak-balik tugas, nambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu tidak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal, maka kiasannya kayak mana? Tidak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah, itu jalannya mungkin, takdirnya mungkin. Nah, itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apate. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan, paling-paling begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu, lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu, semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati dia, itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak, wallahu a'lam juga. Wong kita memang kuatnya, yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha, semaksimal mungkin.
Ya, jangan sambil ngomong nanti keselak, itu namanya semaksimal mungkin. Kalau bisa minum, mungkin minum tak tahan-tahan nanti saja. Nah, nanti selesai ngaji menyesal. Coba tadi minum. Sekarang ndak habis deh minumannya kan. Jadi menyesal. Maka apa-apa itu maksimal. Yang minumnya belum habis dihabisin. Ya, daripada nanti ketendang. Oke, jadi baik buruk, menyesal tidak menyesal itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan. Terus ada beberapa konsep dari Seneca. Yang pertama, it is not that life is too short, it's that we waste it. Bukan hidup kita yang terlalu pendek, tapi kita aja yang menyia-nyiakan waktu. Nah, itu kritiknya Seneca. Kamu kan sering sambat gara-gara waktu. Waktunya tidak cukup, Pak. Saya sibuk sekali, Pak. Ini, enggak. Bukan waktunya yang pendek. Tapi kamu aja yang menggunakan waktunya nggak terlalu bagus. Waktu jangan dijadikan alasan. Itu potongan-potongan dari gagasannya Seneca. Terus, life is long enough for the very greatest of things. Waktumu itu pasti cukup untuk melakukan hal-hal luar biasa. Hal-hal paling luar biasa. Jangan khawatir. Jangan merasa bahwa ya belum waktunya, Pak, saya masih muda. Enggak. Allah sudah menyediakan fasilitas ruang dan waktu yang cukup untuk kamu bisa melakukan hal luar biasa dalam hidupmu. Kecuali kamunya sendiri nggak mau berusaha. Pingin apa aja ada, kalau kamu mau. Oke. Coba kamu tanya, what do we pay for what we crave? Apa sih yang sudah kita korbankan, apa yang sudah kita bayarkan atas apa yang kita inginkan? Masalahnya kamu males, kamu pelit, kehilangan tenaga aja nggak mau. Kehilangan ketenangan sebentar untuk hasil yang lebih besar aja nggak mau. Mana bisa kamu melakukan greatest thing, hal yang luar biasa. Itu Seneca. Jadi tidak usah melihat, Pak, saya kan masih muda, Pak. Oh, saya kan masih semester 1, Pak. Kakak kelas aja masih kelentang-kelentung gitu. Enggak. Waktumu cukup, ruangmu cukup, modalmu cukup. Tinggal kamu mau apa enggak, mau berkorban apa enggak. Untuk melakukan hal luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itu katanya Seneca. Oke. Katanya Seneca lagi, no one find out what he can do except by trying. Orang tidak akan mendapatkan hasil dari apa yang dilakukannya kecuali berusaha. Kalau nggak ada usaha ya nggak akan ada hasil, nggak akan lahir hal yang luar biasa. Dan untuk usaha harus ada prepare and practice. Siapkan diri dan latihan. Praktekkan. Menyiapkan diri itu cari ilmunya, belajar tekniknya, susun rancangannya, terus praktekkan. Prepare and practice. Terus keep your goal, itu yang ada gambarnya itu, in view. Konsisten dengan targetmu. Syukur-syukur nanti kamu tulis di kamarmu, semester ini targetnya apa, atau minggu ini targetnya apa, dan fokus ke situ. Yang lain cemilan, makanan utamanya itu. Ya, ini logika cemilan sama makanan utama. Kemarin saya dengar ada kiai yang ceramah itu, besok kita di surga ketemu lagi sama istri kita waktu di bumi. Terus kita kan mikirnya, aduh, capek-capek ke surga, ketemu itu lagi. Iya, padahal di sini sudah ngempet, nggak mau macam-macam, ketemu itu lagi. Tenang aja katanya kiainya. Istri kita di surga itu makanan utama. Nah, nanti ada bidadari-bidadarinya
Nah, itu cemilannya. Ya. Jadi makanya nanti yang di dunia belum punya istri, di akhirat sakit perut karena makan cemilan terus. Loh, lo kan tidak ada makanan utamanya. Oke, terus ke sini. Jadi tetapkan targetmu, ukur kekuatanmu dengan rumusnya Seneca untuk jadi orang sukses. Joy and konsistensi, nikmati prosesnya. Jangan merasa sengsara kalau mengorbankan sesuatu. Jangan merasa berat kalau capek. Jangan merasa, nikmati aja prosesnya, menyenangkan kok. Oke. Itu yang selanjutnya. Consider life as a whole. Kayak tadi, hidup ini kita mesin besar. Outer service itu melahirkan inner growth. Kita memperhatikan yang lain, melayani orang lain dalam rangka mesinnya ini biar bagus. Akhirnya apa? Diri kita juga berkembang. Jangan dikira kayak tadi mengorbankan untuk orang lain terus kitanya sendiri terbengkalai, enggak. Kalau kamu memperhatikan yang lain, justru dirimu yang berkembang. Misalnya saya ngaji, ini kan memperhatikan kalian. Harus siap-siap baca-baca, bikin-bikin PowerPoint. Tapi jangan dikira kalian yang untung besar. Saya yang untung besar. Aku dapat banyak. Paling kamu ngertinya dikit-dikit. Yang ngerti banyak aku. Kalau kamu bantu orang lain, jangan dikira yang untung orang yang kamu bantu. Ada inner growth di situ. Ada yang tumbuh dalam dirimu yang bermanfaat dan penting. Jadi ini sifatnya circle, muter. Outer service itu punya korelasi dengan inner growth. Melayani keluar itu punya korelasi dengan pertumbuhan di dalam. Semakin kamu mengabdikan hidupmu untuk yang lain, semakin dirimu berkembang. Maka joy and konsistensi, nikmati terus. Oke. Sama kayak itu lingkaran kedua, learn itu sekaligus teach. Teach sekaligus learn. Orang yang ngajar itu sekaligus belajar, orang yang belajar itu hakikatnya dia sekaligus mengajar. Siapa yang diajari? Dirinya sendiri. Kalau kamu belajar itu kan kayak orang ngajar. Ngajari siapa? Dirimu sendiri. Kalau kamu ngajar, sebenarnya juga kayak orang belajar. Saya ngajari, sebenarnya juga saya belajar. Nah, itu teorinya Seneca. Oke, dan kalau ingin lebih sempurna, associate with those who make you better. Jangan ragu-ragu untuk kerjasama, asosiasi, nyari kolega yang bisa membuatmu lebih baik. Itu Seneca. Terus kalau ada kekacauan, ini yang belum dijelaskan tadi. Kalau ada kejahatan, itu sebenarnya dalam rangka kebaikan yang lebih sempurna. Ada gempa, ada badai, itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian yang nanti lebih baik dari sebelumnya. Karena logosnya Tuhan sedang jalan. Adanya korupsi, adanya kerusuhan, adanya itu biasanya nanti melahirkan dampak kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Kalau nggak ada yang korupsi, mungkin nggak ada KPK. Kalau nggak ada KPK, nanti nggak ada ini, nggak ada itu. Terus ada kebaikan-kebaikan yang lebih sempurna. Itu katanya Zeno. Ada penyakit baru, ilmu pengetahuan juga tambah tentang penyakit baru. Ada proyek baru, dokter juga seneng. Ya kan? Kemudian ahli kesehatan seneng, pemerintah juga seneng, ada lahan nih, bisa jadi proyek menteri kesehatan nih, bisa ada kebaikan-kebaikan baru. Orang kenal penyakit AIDS, dulu bingung apa penyakit AIDS ini. Sekarang ketemu lagi, penelitian-penelitian baru, ilmu baru, wawasan baru. Semakin sempurna hidup kita, semakin baik. Jadi ketika kejahatan terjadi, itu ke arah kebaikan yang lebih sempurna pada akhirnya. Ya meskipun jangan Pak saya mau jahat aja Pak biar lebih bagus lagi, enggak.
Jadi ketika dia benar-benar terjadi, berarti memang dirancang oleh sutradaranya. Kayak film itu loh. Kan tidak mungkin film dari awal sampai akhir nggak ada masalah, bangun pagi tidur lihat TV, bangun lagi tidur, tidak ada yang lebih baik. Tapi kalau ada konflik-konflik, ada kasus-kasus, orang akan semakin baik, semakin baik. Kayak kamu kan sering mengalami kasus, tapi begitu kamu ngalami, besoknya kamu semakin berkualitas hidupmu. Semakin baik, semakin baik. Habis diputus pacar kan semakin tangguh mentalmu, semakin ahli dalam, semakin gitu loh. Manfaatnya banyak, ya kan? Jadi enggak, kalau ada chaos, ada kejahatan, itu nanti ujungnya pasti kesempurnaan yang lebih. Terus yang ketiga, ya kalau ini fatalisme tadi, segala sesuatu terjadi sudah ada garisnya. Yang keempat, manusia itu bebas. Cuma bebas bukan berarti manusia nggak ditakdirkan. Hanya saja satu-satunya makhluk yang bisa nawar itu manusia. Nawar takdirnya. Ada yang menerima takdirnya, ada yang memberontak takdirnya, katanya Zeno. Saya tidak terima Pak, masa sama Allah ditakdirkan jadi orang Indonesia. Itu berontak takdirnya. Sama Allah dilahirkan jadi orang kecil. Saya kan kecil beneran. Nah, dua, memberontak sama menerima. Tidak masalah. Memberontak pun nanti kan tinggal dilihat setelah memberontak ngapain. Tidak mesti jelek. Terus seseorang dapat mencapai kebahagiaan dengan menerima bahwa apapun yang terjadi ya, bukan yang belum terjadi, adalah yang terbaik. Karena kalau yang belum terjadi kamu sebut yang terbaik, nanti kamu nggak ngapa-ngapain. Tapi yang sudah terjadi. Jadi pasti yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Ya sudah terjadi, nggak bisa diulang. Kalau kamu menganggap yang terjadi belum yang terbaik, mesti kamu terus kecewa. Kemudian mungkin takut. Kemudian mungkin gelisah. Ada hasilnya chaos lagi. Terimalah segala yang terjadi sebagai yang terbaik. Semester ini IP ku 1, sekian. Ya itu yang terbaik sudah. Alhamdulillah masih ada bobotnya 1. Harusnya 0 itu nggak pernah masuk. Nah kan itu sudah terbaik. Ya. Oke. Saya sudah umur hampir 30 ini Pak, belum dapat pasangan. Itu yang terbaik. Ya. Oke, ya kamu tidak ngerti sih. Kalau kamu dapat pasangannya umur 17 dulu, kamu nggak akan nyampe sini sekarang. Nah, mungkin begitu. Jadi, ya itu yang terbaik. Pokoknya anggaplah semua yang terbaik. Filsafat itu harus benar dan praktis. Jangan cuma benar saja. Benar saja lahirnya perpustakaan dan buku. Tapi harus praktis, biar bisa jalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian dalam hidup kita harus fokus pada what is in your power. Kamu bisa apa, punya kekuatan apa, bisa mengontrol apa, baru lahirkan keinginan dari situ. Itu sudah kita jelaskan tadi teorinya. Jadi keinginan itu sesuai yang dalam kontrol, baik internal maupun eksternal. Terus, opinion that is just an appearance and not a real thing. Direct your mind. Jadi kayak tadi ya, pikiran itu sifatnya bisa bebas karena dia tidak real, tidak nyata. Maka arahkan pikiranmu ke arah kenyataan. Itu ada perspektif melahirkan habit. Pikiran akan melahirkan kebiasaan. Maka pikirlah yang baik-baik, akan lahir kebiasaan yang baik. Meskipun pikiran itu bebas, ya jangan menyia-nyiakan pikiranmu untuk yang tidak penting. Karena dari pikiranlah lahir kebiasaan hidup kita. Kalau terbiasa berpikir jelek-jelek, ya lahir kebiasaan yang jelek. Sehingga Epictetus punya semboyan,
death in unavoidable, life noble. Kematian itu tidak bisa dihindari, maka hiduplah dengan terhormat. Ya. Bukan hidup bahagia atau mati syahid, tapi ya hiduplah dengan terhormat. Karena apa? Karena kematian itu pasti. Karena kita pasti mati, tidak hidup terus. Maka hiduplah yang nyaman, yang harmonis, yang terhormat.